When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safari Hadarta Aisy, kelas 4C, mata kuliah Psikologi Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sebelumnya saya akan membacakan satu ayat yang sangat relate dengan video yang tadi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Di surat At-Tin ayat 4. Kalau kita refleksikan lagi di ayat tersebut, maka sepatutnya sebagai manusia kita hindarin banget nih yang namanya insekuritas atau rasanya atau tidak amanan diri yang melekat pada kita. Di era yang sosial media kayak sekarang ini, rasanya banyak ya hal-hal yang bisa membuat kita merasa jatuh karena kita tidak bisa mendapatkan seperti yang orang lain dapatkan. Bahkan dari dalam diri saya pun sering merasa hal seperti tadi. Gimana sih cara mengatasinya? Banyak versi yang saya temuin, tapi versi yang menurut saya paling benar-benar bermanfaat adalah bagaimana kita mengenali diri kita dulu. Bagaimana kita bisa tahu apa yang kita suka dari diri kita. Contohnya, dari muka dulu deh, apa yang paling kita suka dari muka kita. Karena Allah pasti sudah menyempurnakan bentuk kita dengan bentuk yang paling baik dari yang Allah ciptakan, dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Kita adalah makhluk yang paling baik. Jadi ketika kita merasa insecure, harusnya kita berpikir ya bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha baik, maha mencukupkan, dan maha memberi segala takdir yang paling bijaksana. Jadi kalau kita masih merasa insecure, kenali diri dulu apa yang paling kita suka dari yang Allah ciptakan dari kita. Tidak mungkin manusia lahir seutuhnya dengan hanya kekurangannya aja. Pasti ada kebaikannya juga, pasti ada kelebihannya juga. Mungkin kita tidak menonjol di suatu bidang, tapi kita bisa aja jadi pro di bidang lainnya. Ataupun mungkin kelebihan kita bukan dari fisiknya, tapi dari segi kognitifnya, dari segi public speakingnya. Mungkin itu adalah cara Allah untuk memberikan kekurangan dan kelebihan kita sebagai hal-hal yang patut kita syukurin. Entah itu kekurangan atau kelebihan. Dari kita mulai mencintai diri sendiri ini dan mengenali diri sendiri ini, kita jadi tahu, teman-teman, bagaimana kita bisa berperilaku untuk diri kita sendiri. Setidaknya kalau di dunia ini banyak orang-orang yang tidak menghargai kita, kita wajib untuk menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita lah yang akan menjadi penolong yang utama gitu. Selain Allah ya, Allah dulu, baru pasti diri kita yang tahu solusinya, yang tahu gitu. Allah mungkin akan menjawab doa-doa kita melalui diri kita, melalui pemikiran kita, melalui apa yang kita temukan. Nah, yang kedua caranya adalah dengan tidak membandingkan diri kita kepada orang lain. Kenapa, teman-teman? Karena setiap orang sudah mendapatkan takarannya masing-masing, dan di hidup ini pasti akan selalu ada orang-orang yang lebih-lebih dari kita. Sampai kapanpun juga, sukses apapun kita nanti, teman-teman, amin, semoga kita semua jadi orang-orang yang sukses. Tapi pasti akan ada orang-orang yang lebih dari kita. Kita akan selalu menemui orang-orang itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat diri kita itu cukup gitu. Jadi jangan bandingkan diri kita ke orang lain. Anggaplah diri kita sudah cukup. Berikanlah cinta yang sangat besar untuk diri kita, belas kasih
dan juga hal-hal yang kita senangin gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah mencoba untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Kenapa? Kalau misalkan kita memiliki kesalahan di masa lampau atau kita merasa bahwa hidup ini sedang tidak baik-baik aja, patut kita untuk bisa mencintai diri kita, untuk bisa menerima diri kita, untuk berbuat baik kepada diri kita sebanyak-banyaknya. Karena cinta yang paling cukup berpengaruh dalam diri kita adalah kita mencintai diri kita. Insecure itu bisa ya kita temuin dimanapun, apalagi era sosial media waktu sekarang, zaman sekarang itu membuat kehidupan kita jadi semakin berlomba-lomba, jadi semakin sulit dan mudah dalam versinya masing-masing ya. Mungkin ada juga fenomena yang namanya FOMO, fear of missing out gitu. Kalau kita menyinggung tentang insekuritas, bahwa kita takut banget sama yang namanya ketinggalan informasi, baik itu dari teman-teman sekitar kita, tentang selebritis ataupun orang-orang yang memang kita kagumin gitu. Kenapa ada hal-hal kayak gitu? Karena tadi kita masih membandingkan kualitas diri kita kepada orang lain. Kita masih mempertanyakan apakah diri kita cukup, apakah diri kita bisa. Itulah teman-teman, kalau kita ngelihatnya ke luar terus, kapan kita bisa ngelihat ke dalam bahwa kita memiliki bakat yang penuh, bahwa kita memiliki kemampuan, kualitas yang kalau kita sadarin itu bisa jauh menyandingi semua orang yang kita pernah lihat dan kita pernah rasa bahwa itu adalah suatu hal yang tidak ada pada kita. Dan nauzubillah min zaliknya lagi teman-teman, hati-hati dengan penyakit ain ya, karena penyakit tersebut bisa menyebabkan banyak hal yang negatif kepada diri kita apabila kita memang jadi pelaku yang suka untuk memperlihatkan gitu ya. Kalau zaman sekarang tuh banyak pro kontra banget, apalagi orang-orang yang memang merasa bahwa kita menyebarkan kebahagiaan, padahal itu adalah suatu hal yang misalkan sangat diinginkan oleh orang lain. Jadi itulah timbul penyakit-penyakit lain yang sangat merugikan banget dampaknya. Maka gimana sih cara bersosial media yang benar juga untuk menghindari rasa insekuritas? Karena kita nggak mungkin dong untuk benar-benar 100% untuk menghindari sosial media. Sosial media juga banyak kan efek positifnya gitu. Kalau saya sendiri, saya suka banget ya untuk bisa melihat inspirasi make up untuk kerjaan saya, atau inspirasi kayak pengetahuan yang saya ingin gali lagi, entah itu dari segi psikologis ataupun dari banyak hal ya yang bisa kita temuin di sosial media gitu teman-teman. Jadi gimana sih? Yang pertama, kita harus bisa untuk memiliki time management yang baik. Dengan cara kita memiliki time management yang baik, kita bisa tahu porsinya, tahu porsi ketika kita lagi keadaan stabil, kita boleh untuk melihat untuk lingkungan sekitar kita, bagaimana melihat untuk sekedar mencari inspirasi, bukan untuk menggali insekuritas gitu ya. Terus yang kedua adalah setting boundaries untuk diri kita. Berikan batasan apabila memang ada akun-akun yang memang tidak baik untuk kita, kesehatan mental kita, lebih baik di unfollow aja daripada menjadi penyakit, daripada kita menimbulkan penyakit lain juga untuk orang lain. Yang ketiga, jangan mudah percaya dan cross check lagi apakah berita-berita tersebut benar. Bisa aja orang pamer dengan kebohongannya, misalkan itu adalah punya orang lain atau apa yang memang hanya ingin memanas-manaskan kita saja. Makanya itu di cross check lagi. Tapi ngapain ya kita buang-buang waktu untuk meng-cross check hal-hal yang sebenarnya gak terlalu penting gitu. Mendingan fokus aja ke diri sendiri, ya kan? Banyak manfaat yang bisa kita lakukan kalau kita fokus kepada diri sendiri. Jangan jadikan orang lain sebagai
penggerus semangat kita, tapi jadikanlah orang lain sebagai booster semangat kita untuk bisa berkarya lagi, untuk bisa berproses kepada hal yang jauh lebih baik lagi dan hal-hal yang lebih membahagiakan. Terima kasih, saya Safaria Data Isi. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat teman-teman.